Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizal Sidik dari kelas PAI 5C Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul menganalisis prosedur evaluasi pembelajaran tuntas dan penilaian autentik. Nah, adapun definisi dan makna belajar tuntas. Belajar tuntas dapat diartikan sebagai penguasaan hasil belajar siswa secara penuh terhadap seluruh bahan yang dipelajari. Belajar tuntas atau mastery learning adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua peserta didik dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Definisi dan makna asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Dalam American Library Association, asesmen autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Adapun asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah atau disebut scientific approach dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian proyek. Asesmen autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi, dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Asesmen autentik dan belajar autentik. Asesmen autentik meniscayakan proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada sebelumnya. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Ya, selanjutnya, asesmen autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua itu penilaian atau tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dari ketiga tersebut, adapun penjelasannya yaitu dengan demikian penilaian autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir meski dengan satuan waktu yang berbeda. Konstruksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dicapai melalui penyelesaian tugas di mana para peserta didik telah memainkan peran aktif dan kreatif. Keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan pribadi mereka. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang di luar sekolah.
Dan di sini guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi. Peserta didik pun tahu apa yang mereka ingin pelajari, memiliki parameter waktu yang fleksibel, dan bertanggung jawab untuk tetap pada tugas. Dan penilaian autentik pun mendorong peserta didik mengonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Penilaian autentik memandang penilaian dan pembelajaran yaitu dua hal yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata dan juga menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan selanjutnya, untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria tertentu seperti disajikan berikut ini. Yang pertama, mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya. Yang ketiga, menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia luar dan tembok sekolah. Nah, dari keempat poin di atas, saya dapat memahami bahwa asesmen autentik adalah komponen penting dari reformasi pendidikan sejak tahun 1990. Menurut Wignis, menegaskan bahwa metode penilaian tradisional untuk mengukur prestasi seperti tes pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan lain-lain telah gagal mengetahui kinerja peserta didik yang sesungguhnya. Tes semacam ini telah gagal memperoleh gambaran yang utuh mengenai sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka di luar sekolah atau masyarakat. Asesmen hasil belajar cenderung mereduksi makna kurikulum karena tidak menyentuh esensi nyata dari proses dan hasil belajar peserta didik. Ketika asesmen cenderung mereduksi makna kurikulum, tidak mampu menggambarkan kompetensi dasar dan rendah daya prediksinya terhadap derajat sikap atau keterampilan dan kemampuan berpikir yang diartikulasikan dalam banyak mata pelajaran atau disiplin ilmu. Ketika itu pula asesmen autentik memperoleh traksi yang cukup kuat. Memang pendekatan apapun yang dipakai dalam penilaian tetap tidak luput dari kelemahan dan kelebihan. Namun demikian, sudah saatnya guru profesional pada semua satuan pendidikan memandu gerakan memadukan potensi peserta didik, sekolah, dan lingkungannya melalui asesmen proses dan hasil belajar yang autentik. Data asesmen autentik digunakan untuk berbagai tujuan seperti menentukan kelayakan, akuntabilitas, implementasi kurikulum, dan pembelajaran di kelas tertentu. Dan selanjutnya, jenis-jenis asesmen autentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan yang terakhir, penilaian tertulis. Penilaian kinerja. Penilaian autentik ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Dalam penilaian kinerja ada beberapa cara untuk merekam hasil penilaian tersebut, yaitu dapat menggunakan aneka checklist, cek anekdot, naratif, dan lain-lain. Penilaian atau rating skala dan memori atau ingatan yang bisa disebut dengan memori empros. Dan selanjutnya penilaian proyek.
Kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Dalam mengecek sebuah proyek, peserta didik itu memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Dan yang terakhir, penilaian tertulis. Meski konsepsi penilaian autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian, memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.